Ya, shalom kekasih Tuhan. Tak terasa pandemi COVID-19 sudah 2 tahun genap melanda Indonesia. Dan ini semua diizinkan Tuhan terjadi dengan satu maksud. Tuhan pengen mereset pola pikir kita, paradigma kita tentang bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Tuhan sanggup memberkati kita, tidak tergendala oleh pandemi. Terbukti kan selama 2 tahun ini kita semua masih diberkati Tuhan? Apakah ada di antara saudara selama 2 tahun ini tidak merasakan berkat Tuhan? Ada? Saya rasa tidak ada. Semua kita diberkati Tuhan dengan porsi kita masing-masing. Dan dari sini Tuhan ingin mengajar kepada kita bahwa pandemi COVID-19, ketika kita mengandalkan Tuhan, bersandar penuh kepada Dia, berkatnya nyata, sehingga itu menjadi akademi kerajaan sorga. Pandemi menjadi akademi. Bagaimana kita diajar Tuhan, sekolah kehidupan lagi, melalui situasi daripada pandemi ini. Dan itulah masa-masa kesesakan, masa-masa pertandingan iman yang kita jalani. Tujuannya apa? Tuhan untuk menjadikan saudara dan saya sebagai umat yang berkemenangan. Saudara ingin mengalami kemenangan? Ya, kemenangan itu didapat ketika saudara memenangkan pertandingan atau memenangkan peperangan. Pandemi inilah pertandingan iman kita. Dan saudara bisa menjadikannya pandemi di mana kita bisa belajar sesuatu dari Allah melalui pandemi. Dan itulah disebut dengan akademi kerajaan sorga. Mental kerajaan Allah dalam diri saudara dan saya merupakan satu bagian di mana Tuhan ingin mendapatkan kualitas anak terang dalam diri kita. Bahwa kita punya DNA kerajaan Allah yang sanggup tampil sebagai pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Saudara, bagian yang menarik sekali adalah tidak menjamin saudara diurapi Tuhan, tidak menjamin saudara sudah melayani Tuhan, tidak menjamin kita sudah mengiring Tuhan, bahkan sudah berkorban untuk Tuhan, tidak menjamin saudara tidak kena kesesakan atau tidak kena pergumulan. Karena itu adalah pertandingan yang diwajibkan Tuhan buat kita untuk kita menangkan. Dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Pada waktu kita mengalami kesesakan, pasti kita menginginkan pemulihan, bukan? Kita menginginkan kemenangan di setiap peperangan yang kita hadapi. Sama seperti orang-orang Ukraina yang hari ini menginginkan kemenangan. Kemudian kita mulai membuat rancangan-rancangan segala sesuatu bagaimana kita bisa lolos daripada kesesakan tersebut atau masa-masa pandemi yang sekarang kita jalani ini. Nah, menarik sekali Tuhan mengajak saudara dan saya untuk mengerti bagaimana caranya kita ini menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan di tengah-tengah kesesakan. Raja Daud berkata di ayat yang kedua, dikatakan di Mazmur 20 ayat 2, dikatakan di sana, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Berarti Daud ini pada waktu kesesakan datang kepada Tuhan sehingga dia mengharapkan jawaban daripada Tuhan, kan? Jadi poin yang pertama sudah menjadikan pribadi yang berkemenangan adalah belajar untuk datang kepada Tuhan. Sudah Pak Pendeta, saya sudah datang kepada Tuhan. Nah, kita itu gitu Bapak Ibu. Fisiknya datang kepada Tuhan, tapi hatinya nggak datang sama Tuhan. Sehingga Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Berapa banyak dari kita menjadi orang Kristen yang datang secara fisik di gereja, tapi hatinya enggak. Buktinya apa? Watak kita enggak berubah, sifat kita enggak berubah. Yang pelit tetap pelit, yang egois tetap egois, yang baperan tetap baperan, yang tersinggungan tetap tersinggungan, yang kekanakan tetap kekanak-kanaan, yang cabul tetap cabul, yang jinah tetap jinah, yang jadi istri simpanan tidak mau bertobat. Nah, itu semua watak-watak dan segala macam watak-watak buruk lah yang masih kita bawa waktu kita datang ke gereja. Itu bukti bahwa kita tidak datang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mau mimpi dapat jawaban dari Tuhan di masa kesesakan seperti itu, omong kosong Bapak Ibu. Tuhan adalah Tuhan yang kudus, dikatakan pada ayat yang ketiga, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dia adalah Allah yang kudus, bantuannya pasti datang dari tempat kudus. Lalu kalau yang minta nggak kudus mau datang dari mana jawabannya? Nggak bisa Bapak Ibu. Tuhan pengen Anda jadi orang yang kudus, di mana kita mengalami perubahan lahir baru. Ingat kekasih Tuhan, orang lahir baru itu ibarat ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu udah nggak bisa lagi pakai tabiat atau sifat ulat yang selalu merugikan petani. Demikian kita, ketika kita lahir baru dalam Kristus, maka watak-watak duniawi udah nggak bisa masuk dalam diri kita lagi, udah kita tinggalkan. The most precious gift that God has given to us is free will. Ya, pemberian yang karunia yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehendak bebas. Tetapi itu juga bisa menjadi the most dangerous gift, adalah bisa menjadi pemberian yang sangat berbahaya ketika Anda tidak menyerahkan kehendak bebasmu kepada Tuhan. Itu makanya Tuhan mengajak pada kita, waktu engkau datang kepada Tuhan, datanglah dengan kehendak bebas yang mau diserahkan. Datanglah kepada Tuhan dengan kehendak bebas yang mau diubahkan, sehingga kita ini menjadi gambaran Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia untuk rupa dan gambar Allah, itu arti kita menjadi bayangannya Allah. Seperti tangan saya, kalau saya ke sini, bayangannya ikut ke sini. Kalau saya ke sana, bayangannya ikut ke sana. Saya keangkat, bayangannya ikut badan saya. Aneh kalau tangan saya begini,
bayangannya tangannya turun. Itu sangat aneh Bapak Ibu. Nah, Tuhan pengen saudara menjadi bayangannya Allah di dunia ini. Ketika kau datang kepada Tuhan, disitulah maka kau akan melihat kehidupan kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Jangan takut gagal Bapak Ibu. Dikatakan di sini, Allah Yakub membentengi engkau. Mengapa menggunakan kata Yakub kok bukan Israel? Yakub itu penipu, Israel itu pangerannya Allah. Di sini Tuhan ingin menegaskan kepada kita, segagal-gagalnya kita, mungkin karena kesalahan, kesesakan itu bisa datang. Tuhan gak buang kita Bapak Ibu. Kayak Yakub, dia membuat kesalahan dengan Esau, sehingga mengalami kesesakan ketika Esau membunuh dia. Di sini diperkenalkan oleh Daud bahwa Allah Yakub, artinya Allah peduli dengan kegagalan kita, Allah peduli dengan kesalahan kita. Berapa kali Daud jatuh? Dia jatuh sesering kali dia berdiri, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Dia peduli dengan Daud. Kenapa? Karena hatinya diserahkan kepada Tuhan. Hari ini mungkin masa lalu kita kelam, mungkin kita punya salah di masa-masa yang lalu. Tuhan gak pernah tinggalkan kita di masa kesesakan. Ingat, kesesakan adalah cara Allah memanggil kita untuk kembali datang kepada Dia dengan segenap hati. Terus berkati saudara, jangan jadi Kristen setengah-setengah, seriuslah dengan Allah. Menjadi kekristenan yang berkualitas di akhir zaman. Saya adalah Kristen with God's quality, not only good quality. Saudara, saya adalah kualitas Allah, bukan cuma sekedar kualitas yang baik. Kau adalah kualitas Allah. Terus berkati, doa saya untuk saudara, salam dari Kota Bontang. Haleluya.